Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak, semangat menghadapi KSN Matematika. Bu Guru berikan satu lagu penyemangat, bisa ditirukan. Rambate rangka hayu tarik tambang rekek. Di sini aku jadi amat senang. Hahaha. Andai aku burung, aku akan terbang. Sebentar lagi aku menang. Ya, bangun pagi-pagi untuk ikut belajar Bu Guru. Belajar bersama untuk raih cita-cita. Andai kau tahu isi hatiku, ku cinta padamu matematika. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar tentang operasi bilangan. Anak-anak, di sini ada kata yang Bu Puji berikan tanda warna merah dan tanda seru sebanyak-banyaknya. Penting, perlu diingat. Sini ada tanda atau operasi bilangan, penjumlahan, dan operasi bilangan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan kedudukannya sama kuat, sehingga apabila anak-anak menghadapi soal tadi berisi tentang operasi bilangan yang mengandung penjumlahan dan pengurangan saja, tidak ada yang lain, maka kerjakan dahulu yang sebelah kiri. Berikutnya, ada juga selain penjumlahan dan pengurangan, ada perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian kedudukannya sama kuat. Sehingga apabila anak-anak menghadapi soal yang di dalamnya mengandung operasi bilangan perkalian dan pembagian, maka kerjakan dahulu yang sebelah kiri atau yang ada di depan. Yang sebelah kiri itu selalu di depan. Nah, berikutnya di dalam soal yang mengandung operasi campuran, ya, operasi bilangan campuran, ada perkalian, ada pembagian. Terus ada penjumlahan dan ada pengurangan. Perlu diingat bahwa perkalian dan pembagian kedudukannya lebih kuat dibanding penjumlahan dan pengurangan. Sehingga apabila dalam satu soal terdapat operasi bilangan campuran seperti ini, maka kerjakan dulu yang perkalian dan pembagian. Sebagai pengingat, Bu Puji memiliki senjata yang diberikan nama Pipolondo. Ya, ini warisan turun-temurun. Bahwasanya Pipolondo itu merupakan senjatanya orang Jawa di dalam membawakan pelajaran matematika. Ini singkatan, ya. Pi itu ping, po itu poro, londo lan, dan sudo. Sudo itu pengurangan, lan iku penjumlahan. Begitu. Pipolondo, ping, poro, lan, sudo. Ketika ada seperti ini, silahkan dikerjakan dulu yang perkalian dan pembagian. Meskipun di dalam soal tadi pembagian dan perkalian ada di belakang, tetap dikerjakan lebih dulu. Kalau sudah selesai baru mengerjakan sing londo, lan,
dan sudo. Lanjut anak-anakku, kali ini kita akan membahas soal. Saya berikan satu soal, yaitu nomor 1. Soalnya adalah nilai dari 9 ditambah 9 kali 9 dikurangi 9 dibagi 9. Nah, ini di dalam satu soal mengandung unsur operasi bilangan penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Berarti ini merupakan soal yang mengandung operasi bilangan campuran. Ketika anak-anak menghadapi soal seperti itu, maka ingat senjatanya dikeluarkan, yaitu senjata pipolondo. Peng, poro, ini dikerjakan lebih dulu. Nah, sebagai pembahasannya seperti ini, ya. Ini soalnya, pengerjaannya seperti ini. Peng, poro, boleh diberikan tanda kurung. Nah, ini saya jelaskan lagi anak-anakku. Di dalam menghadapi soal operasi bilangan, itu ada tahapan-tahapan, ada tingkatan-tingkatan yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama, ada prioritas. Mana yang harus dikerjakan lebih dulu? Ya, yang paling dikerjakan lebih dulu, yang paling atas dikerjakan lebih dulu adalah yang ada tanda kurung. Ya, ketika ada soal ada tanda kurungnya, berarti itu harus dikerjakan lebih dulu. Meskipun yang dikurung tadi adalah penjumlahan dan pengurangan, maka yang dikerjakan dulu ya penjumlahan atau pengurangan yang ada di dalam kurung tadi. Namun apabila soalnya seperti ini tidak ada tanda kurungnya, maka ini dikerjakan dulu atau silahkan anak-anak beri tanda kurung sendiri, dengan maksud di dalam pikiran kita sudah terpikirkan ini yang harus saya kerjakan lebih dulu. Begitu maksudnya. Ini untuk penekanan, untuk penguatan mana yang harus saya kerjakan lebih dulu. Sehingga anak-anak seperti ini. Berarti yang harus dikerjakan lebih dulu yang pipo, peng, dan poro. Ya, alias kali dan bagi. Ini yang harus dikerjakan lebih dulu. Nah, setelah diberi tanda kurung seperti ini, maka anak-anak tinggal mengerjakan saja, diturunkan. 9 turun, 9 keadaan utuh. Nah, yang ini setelah diberi tanda kurung, 9 kali 9, 81. 9 bagi 9, 1. Ininya turun, penjumlahannya turun, luruskan, satunya turun, diluruskan. Ini untuk mengantisipasi agar pikiran kita tidak berencuh, pikiran kita tidak morak-marik, ya. Jadi kalau ini lurus, penjumlahan lurus penjumlahan, pengurangan lurus pengurangan. Ini lebih mudah pikiran kita tertata dengan bening. Kalau sudah sama dengan ini tadi 9 ditambah 81, hasilnya adalah 90. Nah, ini tadi seandainya kamu ingin memberi tanda kurung juga boleh, ya. Ini dalam kurung 9 ditambah 81, tutup kurung. Kalau sudah, seandainya tidak diberi tanda kurung bagaimana? Tidak apa-apa, ya. Yang penting kerjakan yang di depan atau yang sebelah kiri. Ini kan di depan, ini kan sebelah kiri, begitu. Maka 9 ditambah 81 hasilnya 90. Berikutnya baru dikurangi 1. Ya, dikurangi 1 hasilnya berapa? 1. Ya, kurangi 1. 90 dikurangi 1 hasilnya adalah 89.
Nah, berarti jawabannya adalah dicari yang 89 yang mana? A. Berarti jawabannya A. Nah, berikutnya ada soal demikian. Perhatikan dulu soalnya saja ya. Kita tenang dulu, santai dulu. Jangan serius banget. Tenangkan pikiran. Ini ada soal modelnya seperti ini. Nilai dari 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 9. Allah, soal apaan nih? Wih, soal kok seperti ini? Soal apaan? Nggak mau ah. Ada yang seperti itu. Anak-anakku, jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu ketika melihat suatu masalah, ya. Ini dalam penerapan sehari-hari anak-anakku, kita sebagai manusia, meskipun anak-anak masih berada di kelas 4 SD, kelas 5 SD misalnya, menghadapi masalah yang bertubi-tubi misalnya, jangan cepat-cepat memutuskan saya tidak bisa. Jangan. Bagi manusia yang berkualitas, jadikan dirimu manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas itu tidak mengenal kata tidak bisa. Itu dipahamkan dulu. Tidak ada dalam kamus orang yang berkualitas, yang mau berpikir dan berjiwa besar, tidak mau ada kata tidak bisa. Tetapi ada soal seperti itu bagaimana, Bu? Soalnya kok seperti ini, lihat saja udah enak saya. Pengen muntah saya, ya. Nah, ketika ada soal seperti ini anak-anakku, sepertinya itu hampir tidak bisa diselesaikan. Tetapi apabila kita itu mau menyelesaikan sedikit demi sedikit, nanti juga selesai. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini soal yang tadi penyelesaiannya, ya. Ini soalnya masih utuh seperti tadi, namun di sini tadi kan 1, ya. Di sini tadi ada angka 1. Selesaikan yang bawah dulu, nggih. 1 tadi, 1 itu bilangan bulat. Ya, bilangan asli juga ada 1. Tetapi 1 ini bisa dibuat dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan, 1 itu bisa dengan catatan kalau bawah 9 misalnya atas 9, bawah 1 atas 1, bawah 1 juta atas juga harus 1 juta. Dengan kata lain, dia mau dipecah asalkan atas dan bawahnya sama. Ini bisa dibuktikan 9 per 1 itu sama dengan 9 dibagi, saya ulang, 1 itu sama dengan 9 per 9. 9 per 9 itu bisa dibuat atau bisa dikatakan 9 dibagi 9. 9 dibagi 9 hasilnya 1. Nah, itu asal mulanya. Nah, jadi 1 tadi diubah menjadi bilangan pecahan seperti ini. Kenapa memilih 9? Karena di sini ada soal operasi bilangan penjumlahan. Operasi bilangan penjumlahan yang ada di bilangan pecahan itu dilihat penyebutnya. Penyebutnya harus sama dulu. Kalau tidak sama harus disamakan. Nah, karena kita bebas mengubah 1 dengan bilangan berapapun, yang penting atas dan bawah sama, maka ini
Karena di sini ada 9, silahkan dipilih angka 9. Yang atas menyesuaikan, kalau bawah 9, atas juga harus 9. Selesai sudah pemilihan angka 1 tadi, maka 9/9 ditambah 1/9 atas pembilang, bawah penyebut. Penyebutnya sudah sama, tinggal menjumlahkan pembilang. 9 ditambah 1 hasilnya 10. 9 tambah 1 hasilnya 10, 9 dan 9 tidak dijumlahkan, tetapi tetap. Ini 9. Sehingga soalnya akan penyelesaiannya menjadi 1 tetap 1 ditambah tetap ditambah 1 tetap 1 karena yang dikerjakan baru yang bawah, ya. Maka ini tadi hasilnya 10/9. Taruh di sini 10/9. Nah, kalau sudah, soalnya tadi atau pengerjaannya sudah sampai di sini. 1 ditambah 1/1 ditambah 1/10/9. Maka yang dikerjakan soal seperti ini dulu. Yang ada warna merah, sengaja saya ubah warnanya menjadi warna merah. Kenapa? Karena perhatiannya kita ada di sini. 1/10/9. Kalau normalnya biasanya kan pecahan itu 1/10, begitu. Atau 10/9, begitu. Tetapi ini bertingkat sampai seperti ini. Bagaimana caranya? Ya, 1/, ini sama dengan 1 dibagi, begitu. Oke? Nah, akhirnya kita buat seperti ini. 1 per diubah menjadi bagi. 10/9 tetap 10/9. Sama dengan 1 tadi, silahkan dibuat dalam bentuk pecahan, boleh, tidak juga boleh. 1/1 bagi 10/9. Kalau sudah sama dengan 1/1 dikali. Ingat, dalam bilangan pecahan, operasi pecahan, piponya, perkalian dan pembagiannya, ketika anak-anak menemukan pembagian di dalam pecahan, pengerjaannya adalah dengan cara dikali. Bagi akan berubah menjadi kali dengan syarat. Syaratnya adalah 10/9 ini atau pecahan belakangnya harus dibalik. Cara membaliknya, yang bawah jadi yang atas, atas jadi yang bawah. 10/9 berubah menjadi 9/10. Atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 9, 9. 1 kali 10, 10. Semua bilangan dikalikan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Atau tadi Bu Puji mengatakan 1 dibagi 10/9. Soalnya tadi ini ya masih ini mengubah. Ini seandainya ini tidak kamu ini tidak usah diganti 1/1, langsung tetapkan saja 1. Boleh dikalikan, ini tadi kan sudah dibagi. Dikalikan, jadi tidak uraian sekian banyak. Dikalikan 9/10 karena ini dari bagi berubah menjadi kali dengan syarat ini dibalik belakangnya. 9 ada di atas, 10 ada di bawah. Semua bilangan apabila dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti 1 kali 9/10 hasilnya adalah 9/10. Tetap seperti itu. Hasilnya juga sama dengan yang atas. Nah, lebih sistematis yang mana, lebih cepat yang mana? Kalau menurut Bu Puji, mending yang ini. Tetapi ini tadi memang anak-anak perlu sekali untuk mengetahui bagaimana bisa terjadi seperti ini. Begitu. Oke, sekarang soalnya sudah menjadi seperti ini. 1 ditambah yang tadinya 1/1 ditambah 1/10/9, begitu kan tadi. Nah, sekarang sudah berubah, yang awalnya 3 tingkat, sekarang tinggal 2. Ya, 2.
pecahan biasa. Sekarang sudah yang bawah ini ya, menjadi pecahan biasa. Kalau sudah, 1 ditambah 9/10, bagaimana caranya? Nah, Bu Puji jelaskan di sini. 1 ditambah 9/10 sama dengan bilangan tadi karena ini penjumlahan, beda dengan perkalian ya. Ini penjumlahan. Ini harus dibuat dalam bentuk pecahan dulu. Ya, dibuat dalam bentuk pecahan, ditentukan, dilirik dulu. Ini satuannya penyebutnya 10. Maka ini disesuaikan saja per 10. Kalau bawah 10, yang atas 10. Paham nggih untuk perubahan ini? Perubahannya dari 1 menjadi 10, ini kan bebas. 1 diubah ke berapapun boleh. Yang penting atas dan bawah sama. Ya. Terus ini harus melirik yang ini tadi soalnya per 10, maka silakan dibuat per 10 untuk mempermudah penjumlahan ini. Ya, 10/10 sama dengan 10 dibagi 10 hasilnya 1, sama dengan ini. Sampai di sini paham? Kalau sudah, ini sudah berubah 10/10 ditambah 9/10. Nah, untuk penjumlahan beda dengan perkalian. Kalau perkalian atas kali atas, bawah kali bawah, kalau penjumlahan cukup yang atas saja yang dijumlahkan. 10 ditambah 9 hasilnya 19, yang bawah tidak dijumlahkan. Yang bawah tetap 10 di sini 10 tetap per 10. Tidak dijumlahkan. Nggih, langsung otomatis 10. Hasilnya adalah 19/10. 1 ditambah 1 dibagi 19/10. Ini dibuat menjadi 1 ditambah 1, baginya berubah menjadi kali, dengan syarat ini harus dibalik 10/19 sama dengan 1 ditambah 10/19. 1 kali sekian tetap 10/19 sama dengan, nah ini sekarang ini penjumlahan. Kalau penjumlahan ini harus dibuat pecahan dulu. 1 diubah berapa per berapa, karena di sini ada dilirik ada penyebutnya 19, maka satunya diubah dengan penyebut 19. Penyebut 19 pembilang menyesuaikan 19. Kalau sudah, tinggal menjumlahkan 19 ditambah 10 29 9/19. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, ini pembahasannya tadi, langkah-langkahnya hanya untuk mengingat saja. Hasil akhirnya 29/19. Ini cara-caranya yang tadi, untuk dipahami, boleh. Nah, sampai di sini dulu pembahasan soal matematika. Semoga bermanfaat. Ikuti pembahasan soal berikutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.